أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad adada ma khalaqallah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Di pagi yang ceria ini, kalau jamaah melihat Indonesia ini adalah negara besar. Mengapa demikian? Karena negara ini memiliki 260.000 lebih penduduk. Memiliki 17.000 kepulauan, sangat banyak. 17.000 kepulauan. Memiliki tujuh ratus 14 suku. Banyak itu. Memiliki 1.100 kalau saya sebut itu bahasa lokal, 1.100 bahasa lokal. Kalau lebih enaknya itu bahasa daerahnya, sangat besar. Bangsa yang memiliki keanekaragaman yang cukup besar, yang cukup banyak ini, kalau kita melihat Singapura itu hanya 4 suku, Afghanistan itu hanya 7 suku, dan dibanding dengan negara-negara lain, Indonesia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jenengan monggo untuk bersama saya di sini sabar sampai nanti waktunya syuruk. Tinggal ya kurang lebih 20 menit lagi. Dan Indonesia ini digambarkan oleh dunia perwayangan itu sangat strategis. Dene negara ingkang ngungkurake pareden, nganakake pasabinan, ngeringaken bandaran ageng loh tulus kang sarwa tinandur, jinawi murah kang sarwa tinumbas, panjang dawa pocapane, punjung luhur kawibawane, kapit ing samudra,
kathah ingkang anggona raras nanging ora kaya ing negara Dwarawati inggih Dwaraka. Digambarkan Gemah Ripah Loh Jinawi Kartoturraharja. Jadi negeri kita ini kaya raya, super kaya raya. Dan pernah ada guyonan humor dari seorang tokoh yang saya yakin panjenengan kalau ndak kenal itu kebangetan. Tokoh ini sudah almarhum. Saya tidak melihat tokoh ini dari partai mana, dari golongan mana, dari ormas mana. Ketika orang ini benar, kita ikuti. Kalau orang ini tidak benar, tidak harus kita ikuti. Itu namanya jujur. Itu namanya, bahasanya anak sekarang itu sportif. Siapa orangnya itu? Gus Dur. Menurut beliau, sifat bangsa di dunia ini ada 4 sifat. Ini guyonannya beliau. Sedikit bicara, sedikit kerja. Coba perhatikan. Sedikit bicara, banyak kerja. Negara Nigeria dan Angola menurut Gus Dur, dan itu masuk akal. Sedikit bicara, banyak kerja. Disebut oleh beliau sedikit bicara, banyak kerja. Jepang dan Korea. Ingat Pak, Jepang dan Korea. Memang realitanya seperti itu. Negara yang sedikit bicara, banyak kerja. Nah, yang ketiga, banyak bicara, banyak kerja. Mana Pak? Mana Ibu? Amerika dan Cina. Saya ulang, Amerika dan Cina. Banyak kerja, banyak bicara, banyak kerja. Nah, yang terakhir, monggo, ini humornya Gus Dur. Yang terakhir, banyak bicara, sedikit kerja. Apa menurut beliau? Pakistan dan India. Lalu ketika Gus Dur menyampaikan humor itu, ada di antara jamaah yang bertanya, Gus, Indonesia ini termasuk kelompok sifat bangsa yang mana? Apakah termasuk yang sedikit bicara, sedikit kerja? Apakah termasuk yang sedikit bicara, banyak kerja? Apakah termasuk yang banyak bicara, banyak kerja? Apakah termasuk yang banyak bicara, sedikit kerja? Apa jawab Gus Dur? Indonesia termasuk yang mana, Gus? Beliau mengatakan Indonesia tidak termasuk di antara 4 sifat bangsa tersebut. Mengapa, Gus? Protes Pak, yang namanya orang jujur. Kok bisa begitu? Karena Indonesia ini
bangsanya, apa yang dibicarakan beda dengan yang dikerjakan. Ini yang di pojok sana teman saya lama, Aba Masyhur. Aba Masyhur ya, betul ya Pak ya? Senyum-senyum. Karena ini humor, namanya guyonan Pak, bisa benar bisa salah. Ini Pak Hari saya jujur Pak, saya kan hanya menyitir, jadi aman saya, insya Allah tidak kena pasal. Iya kan? Yang namanya humor itu kan untuk apa Pak? Guyon, dan guyonnya ini kan juga membuat motivasi kita. Maka kadang-kadang kita Pak, dalam setiap ceramah, dalam setiap pengajian itu ternyata perlu ada sentilan-sentilan seperti almarhum Gus Dur itu. Maksud saya, siapapun orangnya, sekali lagi, apakah itu Gus Dur, apakah itu Din Samsudin, apakah itu siapapun ya, saya menyebut tokoh-tokoh siapapun itu, kalau memang itu pernyataannya memang benar, apalah kalau kita ini tidak mau ngikutinya. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari ini Pak, kita kadang-kadang memiliki negara yang mempunyai keanekaragamaan suku, ras, penduduknya juga besar. Bayangkan pulaunya 17.000 kepulauan, ini besar Pak. Tapi persoalannya ternyata bangsa Indonesia ini mungkin lupa dengan doanya Nabi Ibrahim. Bapak tahu Nabi Ibrahim ini di samping tokoh, di samping Nabi dan Rasul, memang Ibrahim ini bapaknya tauhid. Dan survei membuktikan kalau ada seorang yang beragama Islam dan benar-benar Islamnya itu dimengerti, tidak hanya dibicarakan tapi dikerjakan. Saya panjenengan semua yang hadir di Masjid Mujahidin ini maupun yang sedang live mendengar tausiah ini, saya yakin, seyakin-yakinnya pasti kita ini orang muslim, setiap muslim dimanapun dan kapanpun, ainama kana wa haitsuma kana, kata orang Arab, ainama kana haitsuma kana, dimanapun dan kapanpun, di saat mudahnya, di saat tuanya, di saat pensiun, orang muslim yang sejati, orang yang mengaku Islamnya benar-benar Islam, dipastikan pasti cinta tanah airnya. Jadi sungguh keliru kalau ada orang muslim, ada orang yang mengaku beragama Islam kemudian tidak senang dengan negerinya. Itu tidak apple to apple, sangat keliru. Jadi untuk kita tidak boleh terlalu overacting, tidak boleh terlalu curiga. Kalau orang Islam itu semakin benar Islamnya, pasti orang itu cinta tanah air. Sebagaimana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mengeluarkan, sangat terkenal itu Pak, pada saat 10 November, you understand, 10 November dengan resolusi apa Pak? Resolusi jihad. Saya tidak melihat siapa kiai ini, jangan siapapun kiainya, termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini, karena di dalam hatinya, di pikirannya
bahwa mencintai tanah air dan harus mengusir penjajah, siapapun penjajahnya itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam, dan mengalami kemenangan. Itu Jenderal Malabi, betul ya Pak Masyur? Jenderal Malabi itu kan matinya di kali Jembatan Merah, di sekitar situ, ya kan? Ya Pak ya? Iya kan, terbunuh. Jenderal Pak, jenderal dari penjajah yang ingin menjajah lagi tanggal 10 November dengan semangat arek-arek Surabaya. Mereka ini termasuk Bung Tomo, itu beliau tidak pamrih, dia ikhlas bahwa negeri ini tidak boleh dijajah oleh siapapun. Cinta tanah air bagian daripada Bapak Islam. Bapak cek, waktunya sangat terbatas, nanti bertahap. Sama cek di surat Ibrahim ayat 35. Sekali lagi, surat Ibrahim ayat 35. Itu bagaimana seorang Ibrahim, seorang nabi, kekasih Allah, Khalilullah, begitu cintanya dengan Mekah, cinta dengan negaranya. Cek sendiri nanti di Al-Quran surat Ibrahim ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan rabbi ij'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman. Cinta sama negerinya. Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nanti Bapak cek sendiri. Betul ya Pak Adnan? Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Allah, Tuhan pemilik the great of seonya alam, Nabi Ibrahim menggetarkan ars. Dia menyuruh berdoa kepada Allah, doa Gusti Allah, jadikan negeri Mekah ini ya Allah. Kalau kita di Indonesia sebagai seorang muslim, pengikut Nabi Muhammad, pengikut Ibrahim, jadikan ya Allah NKRI ini negeri yang aman, karena negeri yang beragam suku, beragam bahasa, 17.000 pulau. Jadikan ya Allah negeri ini dari Sabang sampai Merauke untuk menjadi negeri yang baladatan aminah, negeri yang aman. Jadi sungguh ironis dan tidak masuk akal kalau ada orang Islam dimanapun yang tidak mencintai tanah airnya. Impossible, tidak mungkin Pak Masyur, tidak mungkin. Ayo mau tantangan? Tidak ada, pasti cinta tanah air. Dan tadi digambarkan di dalam dunia perwayangan, negeri Nyorawati, ya Allah, gede obore, padang jagate, dhuwur kukuse. Dhuwur kukus itu kan apa Pak? Gunung. Artinya negeri yang digambarkan itu adalah negeri
yang gemah ripah loh jinawi Kartotur Raharjo, yaitu negeri Indonesia ini. Cuma persoalannya ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa musuh terbesar, halo, musuh terbesar agama dan negara itu adalah menghadapi siapa, Pak? Pecundang. Saya kan sering, Pak, membahas di Masjid Mujahidin ini, sering saya mengupas mengenai karakteristik orang yang pecundang. Dalam bahasa Al-Quran siapa itu, Pak? Orang munafik. Satu senjata diisi 10 peluru. Yang 9 peluru itu, Pak, itu menghadapi pecundang ini. Tapi yang satu cukup untuk menghadapi siapa, Pak? Ini di luar yang pecundang. Untuk menghadapi lawan cukup 1 peluru, tapi untuk pecundang cukup 9 peluru. Artinya apa? Pecundang itu musuh yang paling berat, yang paling besar, Pak, di negeri manapun. Coba kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya, Pak, sebagai penduduk di negeri ini dengan panjenengan semuanya, nggak bisa membayangkan kalau kita ini, Pak, orang-orang Indonesia ini, Pak, kemudian apa yang dibicarakan tidak beda dengan yang dikerjakan. Artinya kalau sama, kabura maktan indallahi an takunu ma la taf'alun. Sungguh Allah itu sangat murka, sungguh Allah itu sangat marah kalau kita hanya ngomong apa yang dibicarakan beda dengan apa yang dikerjakan. Ini live, Pak, jujur. Siapapun orangnya, bahwa musuh yang terbesar dalam kehidupan dimanapun adalah menghadapi para pecundang ini. Dan itu biasanya di tengah-tengah kita sendiri. Jadi wong Surabaya itu, Pak, senengannya apa, Pak Masur? Gembosi. Nah, gembosi, Pak. Gembosi, Pak. Gimana itu? Sudah semangat. Orang ini pekerjaannya gembosi, Pak. Maka di dalam kesempatan ini saya yakin harus jujur, Pak. Nanti bertahap lah, karena waktunya sangat terbatas. Jadi kami akan ambil intisarinya bahwa kita ini sehari-hari mohon minta dilindungi oleh Allah dari orang-orang yang pengkhianat. Ya, beberapa Jumat yang lalu kan sudah kami sampaikan, jangan harap keberkahan di dalam rumah tangga, keberkahan di lingkungan ke-RT-an, ke-RW-an, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai level NKRI. Jangan harap negeri ini akan diturunkan keberkahan, sekali lagi, kalau di negeri ini orang yang mengaku beriman dan bertakwa, apa yang dibicarakan beda dengan yang dikerjakan. Itu gurauan dari almarhum Gus Dur itu juga kita ambil pelajaran, Pak, bahwa gurauan yang tadi disampaikan itu barangkali juga menjadi pukulan untuk kita, bahwa negeri ini kita mohon janganlah jadi orang yang remang-remang, Pak. Kalau memang jadi orang yang kafir,
ya jadilah orang kafir. Kalau memang jadi orang yang mukmin, jadilah orang yang mukmin yang benar. Yang kafir yang jelas kafir, yang mukmin jelas mukmin. Jangan yang antara keduanya, bainahuma. Yang disebut dalam agama Islam adalah menghadapi para pengkhianat, pecundang, dalam bahasa Al-Quran adalah orang-orang munafik. Mudah-mudahan dengan waktu yang sangat singkat ini, mari Bapak kita sempatkan untuk mengucapkan doa bersama-sama. Monggo diaminkan bersama-sama, karena siapa tahu di antara doa kita ini dengan diaminkan oleh orang banyak, itu gampang diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in adada ma khalaqallah. Ya Ghaffar, ya Allah, Engkaulah yang maha mengampuni hamba-hambamu. Ampunilah ya Allah segala kesalahan dan dosa-dosa kami, seluruh dosa-dosa kami ya Allah, baik yang telah lewat, yang telah lampau, maupun yang akan datang ya Allah, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang terang-terangan kami lakukan ataupun yang sembunyi-sembunyi ya Allah. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Siapa lagi ya Allah yang mengampuni dosa ini kalau bukan Engkau? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi ya Allah yang mengampuni dosa-dosa kami ini kalau bukan Engkau ya Allah? Demikian juga ya Allah, jangan lupa kami mohon dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, ampuni pula ya Allah orang yang berjasa kepada kami, kedua orang tua kami ya Allah, orang tua kami. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangilah kedua orang tua kami, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Dan jangan lupa ya Allah yang berikutnya, ampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin muslimat ya Allah, terutama negeri NKRI ini, kaum muslimin muslimat di negeri ini, baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup bersama kami, bahkan seluruh penduduk dunia ini, kaum muslimin muslimat seluruhnya yang telah meninggal maupun yang masih hidup bersama kami, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, dan angkat problematika negeri ini ya Allah, berikan kemudahan negeri ini ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Mari Bapak sekaligus Ibu pemirsa semua, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.